pada tahun 1973-an ketika ada perang antara Israel dan Mesir. Ada dialog yang sempat terekam dalam referensi antara seorang tentara Mesir dengan tentara Yahudi Israel. Apa kata tentara Mesir? Ketahuilah wahai Yahudi bahwa kami akan mengalahkan kalian. Kami benar-benar akan mengalahkan kalian. Sampai pohon tempat kalian berlindung pun akan mengatakan, ini ada orang Yahudi di sini. Ada tentara Yahudi di sini. Apa jawaban tentara Yahudi tersebut? Ayyuhal hadirun as'adakumullah. Dia menjawab, ketahuilah wahai orang Mesir bahwa kalian tidak akan pernah mengalahkan kami. Kalian tidak akan pernah mampu mengalahkan kami sebelum kondisi sholat subuh kalian seperti kondisi sholat Jumat. Masya Allah. Kalau subuh besok pagi itu seperti ini yang hadir, ada anak-anak yang belum balik, remaja yang sudah mulai mengenal cinta, pemuda-pemuda yang sudah mulai bergelut mencari ma'isyah, orang-orang dewasa bahkan yang sudah sepuh, yang hari-harinya berharap husnul khatimah, hadir semua di masjid tercinta ini. Insya Allah itu tanda-tanda bahwa kejayaan Islam akan muncul kembali. Insya Allah. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Persoalannya, sepertinya masjid-masjid kita belum ramai di waktu subuh. Baru sebaris, 2 baris, 3 baris. Apalagi pada Ahad pagi pekan lalu, hujan begitu deras. Dan saat itu, kalau kita mau jujur, kita mau teliti dengan berbagai macam referensi, maka akan menunjukkan hasil bahwa mereka lah yang insya Allah akan menjadi teman dekatnya Rasulullah Muhammad SAW, yang hadir di sholat subuh, yang begitu meyakini bahwa subuh itu sangat dahsyat. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan banyak cerita, banyak kabar yang sering kita sebut dengan hadis tentang kemuliaan sholat subuh. Kalau kita mengenal di antara para nabi, Nabi Habibuna tercinta kita, Nabiullah Muhammad SAW adalah asroful anbiya, nabi yang paling mulia, paling dicinta. Kita juga kenal bahwa di antara suhur, bulan-bulan 12 yang Allah tentukan, Allah takdirkan, ada satu bulan yang disebut dengan Sayyidus Suhur, yaitu bulan Ramadan. Pimpinannya bulan. Dalam satu pekan Allah juga takdirkan ada suatu hari yang kita kenal Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Begitu mulia. Dan dalam sholat 5 waktu ayyuhal hadirun, dikenal juga sebuah ibadah di waktu subuh yang luar biasa dahsyat. Suatu ketika baginda Nabi menjelaskan bahwa barang siapa sholat isya berjamaah di masjid, itu seakan-akan dia sholat separuh malam. Masya Allah. Tentu sepertinya kita belum pernah separuh malam, dari jam 6 sampai jam 12 malam itu sholat terus. Tapi dengan sholat isya berjamaah, nilainya sudah menyerupai, bahkan mungkin sama. Bagaimana dengan sholat subuh? Baginda menjelaskan hadisnya bahwa barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia melakukan qiyam, sholat sepenuh malam. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak
sholat subuh sekali aja ke masjid, maka kita rugi sepenuh malam. Padahal jangankan sepenuh, separuh, seperempat malam pun berat. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Inilah karunia Allah. Sholat subuh ini karunia Allah yang luar biasa. Bahkan baginda Nabi dalam hadis Muslim, beliau berdoa, ya Allah, berkailah setiap umatku yang bangun di waktu subuh dengan gembira. Maka ada para motivator yang memberikan treatment bagi orang-orang yang pengen sehat lahir batinnya, pengen kaya lahir batinnya, pengen bahagia hidupnya, perbanyak tersenyum, perbanyak bahagia. Tapi dalam Islam lebih dari itu. Dari awal bangun sudah diajarkan untuk bahagia. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapat doa Nabi? Semuanya pasti ingin. Orang-orang beriman sangat mencintai baginda Nabi dan sangat berharap syafaat dari beliau. Apalagi doa-doa beliau yang sudah disampaikan. Barang siapa yang bangun di waktu subuh dengan gembira, dengan bahagia, maka insya Allah Allah akan memberkahinya. Masya Allah. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan 5 waktu sholat yang luar biasa dengan waktu-waktunya. Kalau di iklim tropis seperti kita, lebih mudah kita memahaminya. Di waktu subuh itu adalah waktu yang paling jernih udaranya, paling tinggi tingkat oksigennya. Ada orang-orang asing yang belajar kuliah di Indonesia, kadang-kadang pagi bangunnya jam 10. Nah, kalau ada di antara kita, anak kita, keluarga kita bangun jam 10, sepertinya terlepas dari budaya kita, budaya umat Islam Indonesia yang terbiasa bangun di waktu subuh. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Inilah luar biasanya sholat subuh. Sholat yang Allah sampaikan dalam Al-Isra bahwa mashudah. Sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Apakah sholat-sholat yang lain tidak disaksikan? Sama disaksikan. Tapi yang menyaksikan tidak sebanyak sholat subuh. Yang menyaksikan tidak seberkualitas para malaikat yang ada menjadi saksi di waktu subuh. Maka ini kemuliaan yang luar biasa. Banyak kalau kita lihat sirah Nabi, bagaimana Rasulullah betul-betul sangat mencintai waktu subuh dan sangat mempertimbangkan waktu subuh. Barang siapa yang suka bangun subuh bahkan sebelumnya, maka sebenarnya tradisi Islam lewat kebiasaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah dilaksanakannya dan tinggal menunggu keberkahan, kedamaian, kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan yang Allah janjikan lewat berbagai macam nas hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal hadirin as'adakumullah. Jangan sampai ada di keluarga kita yang tidak sholat subuh. Lagi-lagi mungkin ada anak yang kita sayang sehingga tidak kita bangunkan, atau istri yang meskipun sudah berpuluh tahun menemani kita masih juga kita takut membangunkannya. Padahal kita harus ingat kewajiban seorang suami, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga di dalam Islam bukan hanya mencarikan nafkah, tapi yang lebih penting, lebih wajib adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka
adalah membangunkan seluruh anggota keluarga di waktu subuh untuk sholat. Semoga kita semua yang bapak-bapak, adik-adik remaja, bahkan anak-anak sudah mulai terbiasa dibangunkan dan diajak ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Kalau sulit ayol hadirun, jangan pernah berputus asa. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan, Allah takdirkan, Allah tentukan dalam kehidupan kita sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Manakala kita sulit membangunkan, ingat bahwa kesabaran kita berbuah pahala besar. Ketika kita membangunkan malah dicaci, dimaki, bahkan sikapnya nggak baik pada kita, ingat tanggung jawab mengantarkan ke surga itu ada pada kita. Tanggung jawab menghindarkan dari neraka ada pada kita. Tidak mungkin seorang penanggung jawab, seorang pemimpin kemudian tidak ada halangannya, tidak ada tantangannya. Pasti akan ada. Tapi yang perlu kita terus kuatkan ingatan kita bahwa setiap tantangan yang kita hadapi, usaha yang kita lakukan itu dicatat sebagai pemberat pahala kita di yaumil mizan nanti. Bahkan banyak penjelasan kalau kita rutin sholat subuh berjamaah di masjid, maka kemuliaan-kemuliaan sudah akan selalu diperlihatkan bukan hanya di dunia, tapi di alam-alam berikutnya. Setelah ini, entah esok atau kapan, bulan depan atau tahun depan, malaikat yang sangat tidak disuka oleh sebagian orang, terutama orang kafir, adalah malaikat Israel. Dia akan datang pada kita. Saat itu, jika kita berjuang membangunkan sholat subuh untuk anak, istri, ponakan, keluarga, pembantu yang ada di keluarga kita, di rumah kita, maka insya Allah saat itu kita dicabutnya juga akan baik, akan nikmat, tidak tersiksa. Kemudian masuk alam kubur, kita akan dibebaskan dari siksa kubur. Karena rata-rata orang yang sholat subuh berjamaah di masjid adalah orang-orang pilihan. Sebagaimana kita terpilih di Sayyidul Ayyam ini melaksanakan sholat Jumat. Kita tinggal menguatkan niat kita, tekad kita, memperpanjang kebersamaan dalam berjamaah ini, khususnya di sholat subuh. Belum lagi kemudian ketika berbangkit, ketika dibangkitkan semua, dikumpulkan di yaumil mahsyar, seluruh orang berkumpul. Kita berharap kalau usaha kita membangunkan keluarga kita sholat subuh, mengajak, membujuk anak kita yang laki-laki untuk sholat subuh berjamaah di masjid, maka harapannya apa? Kita mendapatkan salah satu naungan nanti di antara 7 golongan yang dijanjikan Allah lewat baginda Nabi informasinya tentang naungan tersebut. Siapa mereka? Salah satunya adalah syabun nasafi ibadatillah, seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Seorang pemuda kalau sholat subuh berjamaah di masjid, Masya Allah, ini tanda-tanda ketaatan dan akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungannya selain naungannya Allah. Tidak ada naungan lain selain naungannya Allah di yaumil mahsyar. Belum lagi kita nanti setelah melewati itu ada prosesi pemberian kitab, catatan amal kita. Insya Allah bagi yang berjuang subuh, insya Allah akan diberikan kitabnya dari arah kanan, di tangan kanan kita. Itu tandanya amal perbuatan kita yang baik lebih besar. Masya Allah. Lalu ayyuhal hadirun azabakumullah, manusia akan memasuki alam berikutnya atau hari berikutnya setelah prosesi pemberian kitab adalah yaumul mizan, penimbangan. Insya Allah jangan pernah bosan para DKM,
yang kemudian menggiatkan sholat subuh berjamaah di masjid, Allah akan beratkan timbangan yaumil mizannya. Insya Allah. Lihat kita, ada beberapa masjid yang ngasih hadiah untuk anak-anak, remaja, pemuda yang rutin sholat di masjid. Bahkan ada yang memberikan hadiah umroh dan lain sebagainya. Ini kreativitas yang sangat didasari kesadaran bahwa sholat subuh itu begitu mulia, begitu luar biasa. Dan yang terakhir ayyuhal hadirun, kita nanti akan menyeberang di suatu jembatan yang lebarnya lebih kecil daripada sehelai rambut, yang tajamnya menurut hadis Nabi lebih tajam daripada pedang yang tajam. Itulah yang kita kenal dengan Shiratal Mustaqim. Jika kita sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah cara menyeberang kita bukan merayap, bukan berjalan, bukan berlari, tapi insya Allah secepat kilat. Dan dunia ini ayyuhal hadirun, dibandingkan dengan akhirat hanya sekitar 1,5 jam. Rugi kita kalau 1,5 jam ini kita pertaruhkan untuk kehidupan yang abadan, yang lama di akhirat kelak. Sangat rugi. Rugi kita kalau kita putus asa untuk ngajak keluarga kita yang belum mau bangun sholat subuh. Rugi kita kalau kita kemudian ceguk, kita itu frustasi, ngambek gara-gara uluran tangan kita, bujukan kita, ngajak anak, cucu, keponakan yang tinggal di rumah kita bangun subuh dan kita ajak ke masjid, kemudian ditolak. Tidak boleh kita ngambek, terus lakukan. Dan jangan lupa minta kepada Allah, doakan, karena yang membuka hatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo hadirun, semoga Allah kuatkan tekad kita untuk sholat subuh di masjid secara berjamaah. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, sulit sekali, kondisinya tidak aman. Setiap hari terdengar perang berkecamuk. Kita begitu aman, begitu tenang. Maka kontribusi kita adalah mendoakan mereka dengan cara aktif, gerakkan hati, pikiran, fisik kita untuk mendatangi masjid, khususnya di sholat subuh.